Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan ketemu lagi dan kita akan merenungkan firman Tuhan, karena firman ini yang selalu menguatkan hidup kita, saudara. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai hari ini Engkau masih berkenan kami untuk menikmati kehidupan ini, menikmati berkat-berkat-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini satu ayat tapi luar biasa, saudara ya. Ini yang selalu membuat kita itu harus lempeng gitu loh, seperti yang Tuhan mau. Bahwa pikiran kita ini pikiran yang harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kesempatan ini akan saya beri judul, saudara, sukses dimulai dari pikiran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita semua sampai hari ini belum berhasil atau belum sukses. Hal ini bukan karena kita kurang potensi, tetapi karena kita membiarkan terlalu banyak sampah yang masuk dalam pikiran dan itu mempengaruhi sikap hidup kita. Saudaraku, memang kalau kita mendengar sana sini orang ngomong sana sini itu artinya bahwa segala sesuatu tuh masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itu yang akan mempengaruhi keberhasilan seseorang. Saudara, nah, sikap mencerminkan kepribadian seseorang. Sikap mencerminkan kepribadian seseorang dan pikiran memberi peran dalam hidup, memberi pengaruh yang besar terhadap sikap hidup seseorang. Jadi sikap itu mencerminkan kepribadian seseorang dan pikiran memberi peran yang besar terhadap sikap seseorang. Nah, ini sangat nyata kebenarannya. Sikap untuk sukses seseorang selalu dimulai dari pikiran yang positif, pikiran yang baik. Pikiran yang positif dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan kita. Memang benar, saudara, kalau kita berpikir yang positif, itu ada sesuatu yang mengubah cara hidup kita, cara pandang kita, pikiran kita, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita itu sudah berpikir yang negatif, wah, gue gek, nanti jangan-jangan aku gimana, itu sampah yang masuk di dalam pikiran kita, saudara, dan itu mempengaruhi kesuksesan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu atau kita harus menyadari bahwa faktor keberhasilan yang utama itu di dalam Tuhan. Karena kita semua tahu kok bahwa segalanya ini adalah milik Tuhan. Kehidupan ini milik Tuhan. Kesuksesan juga milik Tuhan. Apapun, saudara. Jadi dikatakan bahwa keberhasilan yang utama adalah Tuhan. Di dalam Tuhan.
Tetapi Tuhan juga ingin kita anak-anaknya jangan bersikap salah dalam menantikan kesuksesan. Jangan bersikap salah dalam menantikan kesuksesan. Kita tahu bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita, saudara. Hari ini kita kepinginnya begitu berdoa, amin, terus sukses atau berhasil atau ada berkat. Tapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran yang positif itu dapat membuat hidup kita berbeda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Tuhan juga ingin kita sebagai anak-anaknya jangan bersikap salah dalam menantikan kesuksesan. Artinya bahwa kita tidak terus duduk diam manis, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, saudara, untuk menerima keberhasilan, untuk menerima kesuksesan. Kita tidak mungkin kalau akan diberkati Tuhan kita hanya tengok-tengok gitu ya, ngalamun ya, cuman duduk manis, nanti ujuk-ujuk ada berkat jatuh, tidak bisa seperti itu, saudara. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Nah, saudaraku, fakta-fakta kehidupan yang sering membuat kita ini pesimis ya, karena sering kita mendengar hal-hal yang membuat kita itu lemah, loyo dan lain sebagainya. Menyerah, putus asa, tidak berani mencoba, nggak mau gitulah. Dan akhirnya apa? Kita kalah sebelum berperang. Atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang kebalikannya ya, yang ambisius gitu loh. Ambisius itu artinya apa? Menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Ini juga hal yang tidak benar, saudara ya. Sikap demikian tentu tidak akurat, ya, hanya sementara saja, dan itu sifatnya nggak mantep gitu loh. Bahkan kesuksesan tidak akan tercapai kalau hanya seperti itu, ambisius atau terus tidak mau mencoba itu tadi ya, saudara ya. Nah, seorang yang sukses itu harus mau mendengarkan didikan. Mari kita baca di Amsal 6 ya, ayat yang ketiga dan 10, 3a dan juga yang ke-6a. Ayat yang ke-23 dulu, saudara ya, Amsal 6 sebentar. Ayat yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, saudara, kita tahu ya, jadi dalam kehidupan ini pun juga ada didikan melalui firman Tuhan, ada teguran melalui firman Tuhan, ada pelita sebenarnya melalui firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak gelap, tetapi ada sesuatu yang bercahaya menerangi hidup kita. Nah, kalau di Amsal 10, saudara, ya, Amsal 10 ayat yang ke-3a dan juga 6a, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya bahwa Tuhan itu memberkati, mencukupi. Yang ke-6a, berkat ada di atas kepala orang yang benar. Berkat yang dari Tuhan loh, saudara. Ya, setan juga bisa memberi berkat, tapi itu sifatnya tidak kekal, hanya sementara, dan justru membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku, dari firman ini kita tahu bahwa seorang yang sukses itu mau mendengarkan didikan, mau ditegur. Ya, sehingga kalau orang yang seperti ini tidak pernah memiliki pikiran-pikiran yang negatif, yang gagal, pikiran yang aku nanti pasti tidak berhasil dan lain sebagainya. Tetapi pasti memiliki pikiran yang positif, saudara. Aku bisa. Aku sukses, sekalipun saat ini itu belum sukses, tapi kita bisa mengatakan aku sukses. Coba kita perhatikan para pahlawan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, seperti Musa. Musa tuh juga manusia, saudara. Dia bisa menyeberang laut Tebrau, itu juga karena Tuhan loh. Nuh
membuat bahtera besar, itu juga karena Tuhan loh. Ya, manusia diejek itu ya, sampai kayak gitu, direndahkan. Kisah Yusuf, kisah Daud, banyak sekali saudara. Nah, itu mereka semua berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang berkuasa sehingga sukses perjalanan mereka. Nah saudara, marilah saudaraku, kita mulai berpikir yang baik, berpikir yang positif, dan munculkan api optimisme dalam hidup ini. Ada semangat saudara, jangan malah lemah ya. Saya mendengar beberapa teman yang coronanya itu masih positif, itu sudah aduh bagaimana kok gak pergi-pergi. Nah justru malah kalau kita seperti itu, imun kita menjadi rendah saudara. Tapi ayolah firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Udah kita usaha untuk bisa mengusir corona yang ada di dalam tubuh ini. Makan yang baik, yang bergizi, istirahat cukup, ikuti protokol kesehatan. Sudah, itu nanti dengan sendirinya corona tidak betah dan akan meninggalkan hidup kita. Baik saudaraku, jadi tetap semangat di dalam hidup ini. Jangan ragu-ragu bersama Tuhan. Bersama Yesus, aku bisa. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang sangat singkat ini. Tapi membuat kami Tuhan mengerti, membuat kami Tuhan terbuka bahwa didikan itu akan membuat kami menjadi lebih baik. Dan pikiran yang positif itu juga akan membuat kami sukses untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita tetap optimis di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.